Balik lagi bareng gua di SDBARTAI. Kali ini gua bawain lo kisah nyata dari Cilegon, Banten. Cerita yang mungkin bakal bikin lo mikir dua kali tentang mitos-mitos tradisional yang ternyata nggak semuanya cuma omongan kosong. Kisah ini tentang sepasang suami istri, Dadan dan Dian. Pasangan muda baru 3 tahun nikah dan sekarang mereka lagi nunggu kehadiran anak pertama mereka. Dian udah hamil gede, tinggal nunggu hari doang buat lahiran. Dadan kerja di salah satu pabrik besi terbesar di kota itu, tempat di mana kerasnya dunia industri udah jadi bagian hidup dia. Mereka tinggal di sebuah perumahan sederhana, gak jauh dari kawasan industri. Lingkungan yang adem, rapi, tetangganya pun ramah-ramah. Malam-malam kalau jalan di ganggang sempit perumahan itu, lo masih bisa dengar suara jangkrik, kadang suara TV dari rumah tetangga, atau ibu-ibu yang rumpi di depan rumah. Suasana yang nyaman banget buat ngebangun keluarga kecil. Dadan tipe suami yang bertanggung jawab. Pulang kerja, capek, tapi selalu nyempetin waktu buat nemenin Dian, nyiapin segala keperluan buat persiapan lahiran. Sementara Dian, walaupun lagi hamil gede, dia masih sibuk beberes rumah, ngatur belanja, sambil sesekali nyantai nonton sinetron favoritnya. Bisa dibilang hidup mereka lagi dalam fase semuanya baik-baik aja. Nggak ada konflik, nggak ada masalah berarti, semua berjalan normal. Hari-hari mereka berjalan santai, sederhana tapi penuh kehangatan. Sore-sore biasanya dihabisin dengan ngopi bareng di teras rumah, sambil ngobrolin hal-hal receh, kayak harga sembako yang naik, gosip tetangga, atau rencana buat beli stroller bayi. Malamnya, Dian lebih banyak tiduran di kasur sambil nonton sinetron kesukaannya. Dadan, ya sibuk sama HP-nya, scroll-scroll marketplace nyari diskonan perlengkapan bayi. Sesekali Dadan suka usilin perut Dian, nanya ke calon anaknya, "Dek, udah betah di dalam? Cepetan keluar ya, Bapak udah siap begadang nih." Suasana rumah mereka adem, tetangga-tetangga juga suportif. Sering ada yang ngirimin makanan atau sekedar mampir nanya kabar kehamilan Dian. Pokoknya semuanya lagi dalam fase, semuanya baik-baik aja. Hari itu suasana rumah Dadan dan Dian terasa lebih ramai dari biasanya. Nggak cuma suara TV dan canda tawa mereka berdua, tapi ada tambahan suara dari 2 orang tamu istimewa yang baru aja datang dari Rangkas Bitung, Bu Indah dan Pak Surya, orang tua Dadan. Biasalah kalau udah dekat-dekat waktu lahiran, pasti orang tua pengen nemenin. Bukan cuma buat jagain, tapi juga buat ngasih support mental ke anak dan mantu. Apalagi Bu Indah, yang dari tadi sibuk ngasih wejangan ke Dian soal gimana ngurus bayi, soal ASI, soal posisi tidur ibu hamil, sampai soal mitos-mitos orang tua zaman dulu. Dian senyum-senyum aja dengerinnya, walaupun sesekali matanya melirik ke Dadan minta tolong diselamatin. Dadan cuma ketawa ngelihat interaksi antara istrinya dan ibunya. Sementara Pak Surya, tipikal bapak-bapak santuy yang lebih milih duduk di teras sambil ngerokok dan ngopi. Tapi dari tatapan matanya, kelihatan banget dia sebenarnya bahagia dan bangga nunggu cucu pertamanya lahir. Hari berjalan santai, penuh canda dan obrolan ringan tentang masa kecil Dadan, rencana masa depan, sampai hal-hal receh kayak harga cabai dan minyak goreng. Dian kelihatan nyaman banget, dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama dia. Tapi sekitar jam 11 malam, suasana mendadak berubah. Dian tiba-tiba ngerasa perutnya kenceng, kram, kontraksi yang datang bertubi-tubi. Dadan langsung panik, tapi masih cukup waras buat ambil tas besar yang udah disiapin dari jauh-jauh hari. Isinya lengkap, baju bayi, kain panjang, handuk, baju Dian, sampai cemilan kecil buat nungguin di klinik. Tanpa pikir panjang, Dadan ngeluarin mobil Avanza hitamnya. Bu Indah dan Pak Surya buru-buru bantuin Dian masuk ke mobil, sambil ngeluarin doa-doa supaya prosesnya lancar. Jalanan malam itu sepi, cuma lampu-lampu jalan dan suara jangkrik yang menemani perjalanan mereka menuju klinik terdekat. Sesampainya di klinik, proses penanganan berjalan cepat. Dian langsung dibawa ke UGD, lalu masuk ruang bersalin. Dadan setia nemenin di samping istrinya, menggenggam tangan Dian yang keringetan sambil ngasih semangat. Sementara Bu Indah dan Pak Surya nunggu dengan cemas di ruang tunggu, bolak-balik mondar-mandir nahan deg-degan. Dan akhirnya, tepat pukul 12.12 malam, terdengar suara tangisan bayi laki-laki yang nyaring banget. Dadan gak bisa nahan air matanya. Dian juga langsung tersenyum bahagia walaupun masih lelah.
Tangis haru pecah di ruang bersalin, bayi mungil itu diletakkan di dada Dian, dan Dadan langsung mengazankan di telinga kanan anak pertamanya itu. Di ruang tunggu, Bu Indah dan Pak Surya nggak kalah emosional. Air mata haru mengalir. Rasa lelah perjalanan dari Rangkas Bitung terbayar lunas dengan kehadiran cucu pertama mereka. Malam itu semua orang larut dalam kebahagiaan, seolah dunia luar nggak ada artinya lagi. Proses panjang dan melelahkan, Dian akhirnya melahirkan dengan selamat. Bayi laki-laki mungil itu lahir dengan berat 3,2 kg dan panjang 57 cm. Sehat, sempurna, dan nyaring banget suara tangisannya. Dadan dan keluarganya larut dalam rasa syukur. Semua rasa capek, tegang, dan cemas seolah lenyap diganti sama kebahagiaan yang gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Gak lama setelah proses bersalin selesai, seorang perawat datang menghampiri Dadan. Di tangannya ada plastik besar berwarna bening, di dalamnya berisi plasenta, ari-ari, yang masih basah, lengkap dengan kain-kain panjang bekas proses lahiran yang udah penuh bercak darah. Pak, ini plasenta dan kainnya. Nanti jangan lupa dikubur ya, supaya aman buat bayinya juga. Biasanya segera dikubur sebelum 24 jam, biar nggak ada hal-hal yang aneh, kata perawat itu dengan sopan. Dadan mengangguk menerima plastik itu dengan 2 tangan. Tapi karena situasi masih di ruang bersalin dan belum ada kesempatan buat keluar, Dadan mutusin buat menyimpan plastik itu di kolong ranjang tempat Dian terbaring. Gak lama, perawat lain datang buat memindahkan Dian ke kamar rawat inap. Semua barang dipindahkan, termasuk plastik ari-ari yang lagi-lagi Dadan simpan di kolong ranjang kamar baru itu. Prosesnya berjalan mulus. Dian dan bayinya istirahat dengan tenang, sementara Bu Indah dan Pak Surya tetap siaga walaupun udah mulai ngantuk berat. Dan ari-ari itu jangan lupa ya, besok pagi-pagi kita harus kubur dan bersihin kain-kainnya juga. Itu udah amanat, udah sunnah Rasulullah juga, kata Pak Surya sambil setengah menguap. Dadan mengangguk santai. Iya ya, besok aja sekalian. Besok pagi kan kita udah pulang juga, gak akan lama-lama. Pak Surya nggak membantah, akhirnya malam itu berlalu dengan semua orang tertidur di kamar rawat inap. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dian tertidur pulas, bayinya anteng di sisi kiri ranjang. Bu Indah dan Pak Surya terlelap di kursi penunggu. Dadan sendiri udah tiduran, tapi matanya masih sesekali terbuka, antara tidur dan nggak tidur. Tiba-tiba, ada suara aneh yang bikin Dadan refleks membuka matanya sedikit. Srot, sret, srot. Suara gesekan kain yang berat seperti diseret pelan di lantai keramik. Suara itu makin jelas, makin dekat, asalnya dari arah lorong depan kamar. Dadan menahan napas, matanya menyipit memperhatikan pintu kamar yang perlahan terbuka sendiri. Di balik pintu, samar-samar terlihat sosok perempuan berseragam perawat dengan gerakan ngengsot pelan. Wajahnya tertunduk, rambutnya tergerai menutupi muka. Tangannya yang kurus pucat merangkak seperti berusaha meraih plastik ari-ari yang disimpan di kolong ranjang Dian. Dadan terkejut. Dia bangun duduk, mucok matanya keras-keras, tapi pas dia buka mata lagi, kosong. Gak ada siapa-siapa. Lorong di luar kamar gelap dan hening. Plastik ari-ari itu masih ada di tempatnya. Dadan cuman bisa terdiam sambil berpikir keras. Gua kurang tidur. Halusinasi ini mah. Gak usah diame pusing. Tapi ada perasaan gak enak yang makin lama makin berat di pikirannya. Malam itu, Dadan memejamkan mata, tapi telinganya tetap siaga, dengerin setiap suara dari luar kamar. Dan tanpa dia sadari, gangguan itu baru aja dimulai. Pagi pun tiba. Udara Cilegon pagi itu terasa adem. Meskipun dalam hati, Dadan masih ada rasa was-was yang dia sendiri nggak ngerti dari mana datangnya. Setelah semua urusan administrasi di klinik beres, akhirnya keluarga kecil itu pulang ke rumah. Dian, yang masih lemes pasca lahiran, harus dipapah pelan-pelan oleh Bu Indah dan Pak Surya. Sementara Dadan, seperti biasa, jadi porter keluarga. Bawa tas, bawa perlengkapan bayi, dan yang paling dia perhatiin, plastik besar berisi ari-ari itu. Di perjalanan pulang, Pak Surya nanya, "Dan, mau dicuci dan dikubur di mana itu ari-ari? Udah siap semua kan kendinya, kembang 7 rupa, segala macam?" Dadan nyaut santai,
Iya ya, di rumah aja nyucinya. Kendi, kembang 7 rupa, minyak misik, udah Dadan beli kok. Tinggal ngubur aja nanti siang. Pak Surya cuma angguk-angguk, gak nambahin omongan apa-apa. Tapi Dadan ngerasa, dari nadanya, seolah Pak Surya sebenarnya kurang srek. Tapi ya namanya Dadan, orangnya cuek bebek aja. Begitu sampai rumah, suasana masih penuh keharuan. Dian dibawa masuk ke kamar, direbahan dan ditemani Bu Indah yang langsung ngurusin jamu tradisional pasca lahiran, lengkap untuk 40 hari ke depan. Sementara Pak Surya nyalain TV, setel AC, duduk santai sambil ngawasin keadaan. Dadan gak buang waktu, dia langsung bawa plastik ari-ari itu ke kamar mandi buat proses cuci-cuci. Di sana, dia buka plastiknya dan bau amis darah langsung nyelekit di hidung. Satu persatu kain panjang yang penuh bercak darah dia kucek, bilas dengan air keran yang debitnya kecil banget. Dalam hati Dadan ngomel, buset dah, ini darah apa cat tembok, gak abis-abis begini. Air bercampur darah itu mengalir deras ke lubang pembuangan. Warnanya merah pekat, kayak ada yang aneh. Tapi Dadan tetap lanjut, walaupun gerakannya udah mulai asal-asalan. Pokoknya basah, kucek, bilas, selesai. Lagi sibuk cuci, tiba-tiba dari atas plafon kamar mandi terdengar suara keras, kayak benda berat jatuh. Dadan langsung noleh ke atas. Di pojokan plafon kamar mandi ada lubang kecil buat akses ke atas plafon. Lubang yang sejak dulu dibiarkan kebuka gitu aja. Dadan mendongan, celingukan, gak ada apa-apa. Dia buang pikiran buruknya dan lanjut cuci kain lagi. Tapi pas dia pegang ari-ari yang licin itu, suara geraman berat kedengeran lagi dari atas plafon. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dadan pelan-pelan angkat kepala. Dari lubang plafon itu, muncul sosok dengan rambut panjang menjuntai mereas, wajahnya pucet kayak mayat, kukunya panjang melengkung tajam, dan lidahnya menjulur keluar sampai ke dada. Matanya melotot, gak kedip, fokus ke arah plastik ari-ari yang ada di tangan Dadan. Astagfirullah, Dadan refleks teriak kencem. Pak Surya yang lagi santai di ruang tengah langsung lari ke kamar mandi dan gedor pintu keras-keras. Dan, kenapa Dan? Buka pintunya, cepat. Dadan buru-buru buka pintu, mukanya pucat, keringat dingin ngucur deras. Napasnya ngos-ngosan. Ada apa sih Dan? Enggak ya, ini tadi hampir jatuh kepleset di kamar mandi. Jawab Dadan cepat, berusaha nutupin kejadian barusan. Pak Surya masih curiga, tapi dia nggak nambahin omongan lagi. Ya udah, hati-hati, kamar mandi licin. Setelah itu, Dadan buru-buru nyelesain proses cuci-cuci yang sisa-sisa, walaupun dalam hatinya udah nggak karuan. Dia ambil kendi kanah liat, masukin ari-ari ke dalamnya, tambahin kembang 7 rupa, garam, cabe, bawang, minyak misik, semua sesuai tradisi. Tapi dia ngerjainnya asal-asalan, cuma pengen cepet beres. Langsung dia bawa kendi itu ke halaman belakang rumahnya. Luasnya cuma 7 kali 3 meter, tanahnya udah keras kayak semen, tapi Dadan tetap gali dengan cangkul kecil yang dia punya. Lubangnya nggak dalam, cuma 30 sentian aja. Masukin kendi, tutukin tanah, selesai. Dalam hati Dadan ngedumbel, ya elah, ribet amat sih harus begini segala. Udah tradisi sih, tapi ya udahlah, selesai juga. Tanpa Dadan sadari, apa yang dia lakukan hari itu ngebuka pintu buat sesuatu yang selama ini tidur tenang. Hari itu rumah Dadan lumayan ramai. Kabar lahiran Dian nyebar cepet ke telinga para ibu-ibu komplek. Satu persatu datang nengok sambil bawa bingkisan. Ada yang bawain baju bayi, selimut, bahkan ada juga yang ngasih kotak makan bayi. Tradisi di situ emang begitu, saling silaturahmi dan berbagi rizki kalau ada tetangga yang nambah anggota keluarga. Di teras rumah, Dadan lagi duduk bareng Pak Surya. Ngobrol santai sambil ngopi ngerokok. Gak lama, Pak RT komplek yang juga temen nongkrong Dadan datang. Namanya Pak Reno. Orangnya santai, tapi urusan adat istiadat, dia paling ngeh. Pak Reno nyeletuk. Dan, anak lo kan cowok nih, anak pertama pula. Lo harus rondain Dan. Dadan heran. Rondain? Maksudnya apaan tuh Pak? Ya lo harus jagain tuh bayi sampai tali pusarnya copot, sampai puput. Orang tua dulu percaya bayi yang baru lahir tuh rentan diincar makhluk halus. Harus ada yang jagain semalaman. Api juga harus nyala terus di halaman belakang. Dadan nimpal.
Elah Pak, masih aja percaya yang kayak gituan. Tapi Pak Reno nyeletuk, santai. Udah tenang Dan, lo gak sendirian, gua temenin begadang. Gue juga males kalau sampai kejadian aneh-aneh di komplek gua. Pak Surya yang dari tadi diem, cuma nimpalin pelan. Bener kata Pak RT, emang harus dijagain. Tapi kalau bapak mah udah gak kuat begadang. Malam pun tiba. Tumben banget komplek perumahan itu jam 9 malam udah hening banget. Gak ada suara anak-anak main petasan, gak ada ibu-ibu rumpi depan rumah. Sunyi. Hanya suara tangisan bayi Dian yang kedengeran minta nyusu. Jam 10, Pak Surya dan Bu Indah udah masuk kamar tamu, tidur. Dian istirahat di kamar sambil menggendong bayinya. Sementara Dadan dan Pak Reno seperti janjian mulai rondaan di teras. Ngopi, ngerokok, sambil ngobrol ngalor ngidul. Dadan nyeletuk, "Pak, ini beneran nih kita harus melek sampai pagi. Buset dah, kayak ronda siskambling beneran." Pak Reno ketawa, "Iya Dan, gak cukup jagain, lo juga harus nyalain api. Nih gue bawa tongseng bekas buat bikin api unggun kecil. Ini api jangan sampai mati, sampai matahari nongol." Dadan ngelus dada, "Buset dah, gue baru tahu loh Pak, ada aturan beginian segala." Belum selesai mereka ngomong, dari arah belakang rumah terdengar lolongan anjing. Tapi ini beda. Lolongan yang ngeri, nyaring, tapi ada nada sedihnya. Bulu kuduk Dadan langsung merinding. Pak Reno diam, matanya menatap kosong ke arah belakang. Wah, gak bener nih Dan. Yuk ke belakang, gue pengen lihat lu kubur di mana tuh hari-harinya. Dadan gelagapan, "Ayo deh Pak." Mereka masuk rumah, ngelewatin dapur, menuju pintu belakang. Baru aja mau buka pintu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Suara mengerikan. Kayak anjing-anjing liar lagi berebut daging busuk. Kasar, brutal, suara belepotan ludah yang bikin mual. Dengan perlahan, Dadan buka pintu, dan di sanalah 3 makhluk mengerikan lagi melahap ari-ari bayi dari dalam kendi yang udah pecah berantakan. Wujud mereka kayak kuyang, kepala dengan isi perut terburai, rambut panjang acak-acakan, gigi tajam lagi mencabik-cabik kain pembungkus ari-ari itu. Kain-kain yang tadinya dijemur di halaman belakang juga udah sobek-sobek, ngelambai kayak bendera ditiupan angin malam. Dadan pucat, mulutnya gemeter. Pak Reno yang tadinya tenang, sekarang matanya membelalak. Mereka berdua langsung berteriak sekencang-kencangnya, "Tolong! Tolong!" Suaranya menggelegar bikin Pak Surya terbangun dari tidur. Bu Indah panik. Dian kebangun dan langsung meluk bayinya erat-erat. Dadan hampir pingsan, lututnya udah gemeter. Pak Reno sigap, langsung tahan punggung Dadan biar gak jatuh. Makhluk-makhluk itu menoleh ke arah mereka. Senyum sambil ngeluarin suara cekikikan yang mengerikan, lalu menghilang begitu aja. Kayak kabut yang tertiup angin malam. Dadan cuma bisa isek, ngelus dada, napasnya ngos-ngosan. Pak Reno langsung komat kamit baca doa seadanya. "Dan, ini urusan gak main-main. Lo harus cari orang yang ngerti buat bersihin di rumah. Ini ari-ari udah jadi incaran." Malam itu suasana di rumah Dadan makin kacau. Pak Reno langsung ngumpulin semua orang ke ruang tamu. Bayi Dian nangis keras, gak berhenti-berhenti. Suaranya bukan cuma sekedar tangisan bayi biasa. Ada nada teriakan di situ. Kayak bayi itu juga ikut ngelihat sesuatu yang gak kasat mata. Dian panik. Air matanya udah bercucuran sambil ngerangkul bayinya erat-erat. Pak Surya duduk di pojokan ruang tamu, komat kamit baca ayat kursi berulang-ulang. Napasnya mulai ngos-ngosan. Bu Indah di samping Dian juga terus membaca doa yang dia hafal, sambil sesekali matanya nanar ke jendela, takut kalau tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Dadan udah gak tahu harus ngapain. Dia cuma bisa meluk Dian dan bayinya. Nahan getar di dada, nahan rasa takut yang makin menyesakan. Dari arah belakang rumah terdengar suara gaduh. Kayak ada yang ngobrak-abrik dapur. Panci jatuh, suara barang dilempar, suara yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi mereka semua gak berani ngecek. Diam, nunggu, berdoa.
Pak Reno memutuskan pamit dulu. Dia tahu ini udah nggak bisa ditahan pakai tenaga manusia biasa. Dia harus jemput orang yang ngerti. Gas, langsung cabut. Naik motor bebek tuanya, meluncur ke rumah Ustadz Yasin yang letaknya di kampung sebelah perumahan. Di rumah Ustadz Yasin, Reno cerita apa yang baru aja kejadian di rumah Dadan. Ustadz yang masih muda itu pun kaget. Ini kejadian langka, Ren, di luar nalar. Tapi gua ngerti, ini bukan cuma soal ari-ari yang dikubur sembarangan. Ini ada yang ngincar lebih dari itu. Gak pakai lama, Ustadz Yasin langsung ambil sorban, bawa tasbih, dan ikut Reno balik ke rumah Dadan. Sementara itu, di rumah Dadan situasi makin mencekam. Tangisan bayi udah mulai berubah, bukan suara bayi lagi. Kadang terdengar kayak suara serak, parau, bercampur tangisan lirih. Seisi rumah panik. Dia nangis makin keras, Bu Indah panik, Pak Surya makin kencing bacaannya. Dadan cuma bisa diam, matanya ngawasin sekeliling dengan waspada, tapi dalam hati udah gak karuan. Tiba-tiba dari arah depan, suara motor berhenti. Reno dan Ustadz Yasin datang. Tapi langkah Ustadz Yasin terhenti di halaman depan. Matanya menatap tajam ke atap rumah. Di atas genteng, ada sosok hitam berdiri tegak. Matanya merah menyala, lagi ngawasin mereka. Tapi sekejap, sosok itu menghilang kayak asap. Ustadz Yasin masuk, ngucap salam keras. Assalamualaikum. Masuk ke ruang tamu, matanya langsung tertuju ke bayi Dian yang masih nangis histeris. Ustadz minta segelas air, Dadan buru-buru ambil, diserahin ke Ustadz. Dengan khusyuk, Ustadz Yasin komat kamit baca doa ke air itu. Tangannya mencelup 2 jari ke dalam gelas, lalu dengan pelan diusapkan ke wajah si bayi. Dan sekejap bayi itu berhenti menangis, tidur pulas. Suasana hening, cuma suara detak jantung mereka yang masih kencang, saking tegangnya. Ustadz Yasin nanya ke Dadan, Dadan, di mana lo kubur ari-arinya? Dadan tunjuk ke belakang. Di halaman belakang Pak Ustadz. Tapi udah acak-acakan. Mereka jalan bertiga. Dadan, Pak Reno, dan Ustadz Yasin menuju halaman belakang. Begitu pintu dibuka, sisa-sisa kejadian tadi masih berserakan. Tanah berlubang, kendi pecah, kain-kain penuh bercak darah terrobek-robek. Tanpa banyak bicara, Ustadz Yasin maju ke tengah halaman, berdiri di atas lubang bekas galian, lalu mengangkat tangan dan mulai membaca doa-doa dengan suara lantang, penuh penekanan. Rapalan doa itu panjang, tapi di sela-selanya terdengar seperti bahasa kuno yang gak dimengerti. Dan tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar jeritan keras, panjang, mengerikan. Disambut lolongan anjing bersahut-sahutan. Suara yang bikin dada sesak, udara mendadak berat, hawa panas berganti dingin menusuk tulang. Ustadz Yasin mengakhiri doanya dengan satu kalimat tegas. Alhamdulillah, mereka udah pergi. Pak Reno dan Dadan cuma saling pandang. Napas lega, tapi tubuh masih gemetar. Mereka masuk ke dalam rumah. Semua berkumpul di ruang tamu. Ustadz Yasin duduk dan mulai memberi nasihat. Dadan, ini pelajaran buat lo. Mengurus ari-ari bayi itu bukan cuma sekedar tradisi, tapi udah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bukan urusan percaya atau nggak percaya. Ini soal adab, soal menjaga amanah Allah. Cara yang benar udah ada tuntunannya. Jangan dianggap remeh. Kalau nggak ngerti, tanya. Jangan asal. Dadan cuma bisa nunduk, matanya berkaca-kaca. Reno nimpalin. Dengarin tuh Dan, biar ini kejadian terakhir di rumah lo. Ustadz Yasin bilang, udah Dan, sekarang tinggal kita pasrahkan semuanya sama Allah. Yang penting, lo jaga anak ini baik-baik. Jangan ada rasa takut, karena yang lebih besar dari mereka adalah Tuhan lo. Dadan cuma mengangguk. Wajahnya pucat, tapi dari matanya, dia udah paham. Ini bukan soal tradisi semata, tapi soal amanah dan tanggung jawab. Hari itu berjalan seperti biasa, tapi buat Dadan dan keluarganya, itu jadi hari yang akan diingat seumur hidup. Dan buat lo yang nonton kisah ini, gua cuma mau bilang, kadang kita suka ngeremehin tradisi-tradisi yang dianggap kuno. Tapi, lo tahu nggak? Di balik itu semua ada makna adab, ada aturan yang nyambung ke agama, ke akhlak.
Jangan sampai rasa males atau gengsi bikin lo lupa caranya menghargai proses. Ari-ari bayi itu bukan sekadar limbah medis. Di situ ada tanggung jawab orang tua, ada adab yang harus dijaga. Kalau lo nggak ngerti, jangan sok tahu. Cari tahu, tanya yang ngerti, supaya lo nggak salah langkah. Karena di luar sana, ada makhluk-makhluk yang menunggu celah kecil dari kelalaian manusia. Dan ingat, nggak semua hal mistis itu cuma cerita omong kosong. Kadang, justru karena kita ngeremehin, disitulah kita dihantam. Gua SDBARTAI, sampai ketemu di kisah horor selanjutnya. Tetap waras, tetap waspada, dan salam misteri.